Hai Mam, hai semua, kembali lagi di channel aku. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita itu sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik. Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur. Share kegiatanku pagi hari ini ya teman-teman. Sepertinya kegiatanku itu bakalan full banget di vlog kali ini ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi beresin kasur bulu itu ya teman-teman. Soalnya kemarin itu suami aku itu tidur di situ. Nah biasanya kalau suami aku itu mau kerja malamnya itu dia itu tidur di situ. Soalnya takut keganggu gitu kalau misalnya tidur bareng aku yang di kamar itu ya teman-teman. Nah akhirnya dia itu tidur di situ biar gak keganggu sama tangisannya si Alfa. Nah ini tuh kenapa aku yang sapu-sapu rumah gitu ya teman-teman. Ini itu karena suami aku udah berangkat kerja hari ini ya teman-teman. Jadi nggak ada yang beres-beres rumah. Jadi akhirnya ya udah aku yang sapu-sapu aja gitu ya teman-teman. Terus ini tuh aku lagi buru-buru banget. Soalnya si Alfa itu belum mandi. Terus aku pengennya itu ngemandiin sendiri. Nah biasanya itu kan yang ngemandiin Alfa itu ibu mertua aku gitu ya teman-teman. Nah karena aku itu pengen banget mau ngemandiin si Alfa. Jadi ini tuh mumpung ibu mertua aku itu ke pasar, aku ini tuh buru-buruin biar cepat selesai gitu loh rumahnya. Terus nanti kalau misalnya udah bersih rumah aku gitu ya teman-teman, itu aku mau ngemandiin si Alfa gitu ya teman-teman. Oh ya itu jangan salfok di kursi terus di meja aku itu toplesnya berantakan banget gitu ya teman-teman. Terus yang di kursi itu ada kayak jemuran bukan jemuran sih, pokoknya yang kemarin itu belum sempat aku lipetin gitu ya teman-teman. Terus ada kayak bantal-bantal seperti biasa aku itu kalau malam sama si Alfa itu suka gitu ada di kursi gitu ya teman-teman. Nah biasanya juga kalau misalnya aku tidur terus si Alfa itu lagi ngerengek itu sama suami aku, si Alfa itu dibawa ke ruang tamu dan dia itu kayak suka banget gitu di ruang tamu. Dia itu kayak anteng gitu loh teman-teman. Ini aja waktu aku dubbing biar dia itu anteng, aku itu bawa di ruang tamu gitu. Terus aku tinggal buat dubbing deh. Nah ini tuh aku lanjut mau sapu-sapu di dapur mini aku ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya kamar yang dijadikan dapur gitu loh teman-teman. Nah itu belum ada meja-mejaan gitu ya teman-teman. Nah rencananya aku itu sama suami mau dibeliin meja jadi gitu ya teman-teman, buat kompornya terus buat cuci piring gitu ya teman-teman. Nah karena belum ada waktu, jadi untuk sementara waktu itu pakai meja yang ada gitu ya teman-teman. Pokoknya seadanya dulu gitu. Nah ini aja itu aku bersyukur banget gitu karena udah punya dapur sendiri. Pokoknya ini tuh aku nyebutnya dapur mini lah, soalnya ini tuh seukuran kamar gitu ya teman-teman. Nah itu juga masih berantakan banget gitu ya teman-teman, soalnya belum sempat aku rapi-rapihin gitu. Nah ini tuh ternyata si Alfa kayak ngerengek gitu ya teman-teman. Terus karena mau aku mandiin juga, ini tuh aku mau bikinin susu dulu buat si Alfa. Nah biasanya kalau dia itu dimandiin terus nangis gitu ya teman-teman, terus dikasih susu dia itu langsung diem gitu loh teman-teman. Jadi sebelum dia itu nangis waktu dimandiin, soalnya kan itu aku sendirian gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku siapin susunya dulu biar enak aja gitu waktu ngemandiin si Alfa. Nah ini dia tadi itu dia kayak ngerengek gitu loh teman-teman, tapi dia itu masih tidur gitu. Akhirnya ini tuh aku paksain lah buat ngemandiin gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi copotin baju-bajunya Alfa dulu gitu ya teman-teman. Nah biasanya sebelum aku mandiin itu kayak baju-bajunya yang mau dibuat diganti mau dipakai itu ya teman-teman, itu aku siapin dulu. Terus kayak diapersnya, terus kayak bedak-bedaknya gitu ya teman-teman. Oh ya ini tuh aku nggak ngemandiin tapi cuma aku sepon aja gitu ya teman-teman, karena waktu awal-awal itu aku masih takut buat ngemandiin si Alfa. Jadi pokoknya setiap aku mau ngemandiin itu cuma aku sepon saja gitu.
gitu. Nah itu aku spon-spon aja di atas kasur gitu ya teman-teman. Nah itu tadi aku lagi copot-copotin guritanya si Alfa. Nah waktu teman aku yang hari Minggu kapan hari itu kan ada teman aku yang bidan gitu ya teman-teman. Nah dia itu tanya ke aku, dia itu bilang gini, loh Sof, kenapa sih kok dipakain gurita gitu, kan kasihan. Nah karena dia itu bidan, mungkin kalau di medis gitu kan nggak boleh dipakain gurita gitu ya teman-teman. Nah aku itu pakein gurita karena yaitu kan itu ada mbak buyut gitu kan ya teman-teman. Nah kalau di tempatku tradisinya gitu itu dipakein gurita gitu loh teman-teman. Nah aku itu kan juga ikut mertua gitu, jadi ya ngikut aja gitu. Mau nggak dibolehin itu ya gimana gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa soalnya di tempatku itu juga dipakein gurita gitu loh. Nah ini tuh aku lagi spons-spons si Alfa, alhamdulillah banget yaitu anteng gitu ya teman-teman. Waktu di spons dia itu udah bangun gitu. Nah itu dia kayak seneng mungkin gitu ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah dia itu lagi anteng, nggak nangis gitu. Nah kalau nggak nangis gini seneng banget gitu untuk mandiin gitu ya teman-teman. Oh ya aku itu mau ucapin banyak-banyak terima kasih yang udah selalu nonton video aku yang super sederhana ini ya teman-teman, yang udah selalu nungguin vlog terbaru aku itu ucapin banyak terima kasih, khususnya yang udah selalu dukung channel aku, karena tanpa dukungan kalian channel aku itu nggak bakalan berkembang sampai saat ini. Nah mungkin di sini juga ada yang selalu nonton tapi belum dukung channel aku. Kalau misalnya kalian itu berkenan, kalian itu bisa dukung channel aku biar channel aku itu makin berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya aktifkan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Terus di sini mungkin ada yang baru tahu channel aku, terus ada yang baru gabung. Kenalin, aku itu Sofia Mafiro sebagai ibu rumah tangga dengan 1 orang anak, dan anak aku itu masih bayi gitu ya teman-teman, masih sekitar umur 1 bulanan, dan aku itu juga baru menikah sekitar kurang dari 1 tahun gitu ya teman-teman. Nah aku itu nikahnya waktu bulan November tahun kemarin gitu. Nah di sini itu aku share tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Jadi semoga aja kalian itu nggak pernah bosan buat nontonin kegiatan aku gitu ya teman-teman, karena kan ini tuh kegiatanku sebagai IRT. Jadi kan kalau misalnya IRT itu kegiatannya ya tentang kayak bersih-bersih gitu ya teman-teman, terus kayak masak-masak gitu. Nah mulai sekarang itu mungkin aku bakalan aktif lagi buat masak-masak gitu ya teman-teman, karena kan aku itu udah punya dapur sendiri gitu ya teman-teman. Terus rumah aku itu juga udah kepisah gitu, jadi lebih enak lagi buat bikin videonya gitu ya teman-teman. Terus doain biar channel aku itu makin berkembang lagi gitu ya teman-teman. Terus semoga aja kalian itu dapat manfaatnya setelah nonton video aku. Semoga aja kalian itu punya semangat lagi, terus makin semangat beres-beres rumahnya gitu ya teman-teman. Pokoknya kita itu jangan pernah mager-mager, apalagi yang kayak aku misalnya. Aku itu kan ibu rumah tangga tanpa ART, jadi semua kegiatan rumah tangga ya aku itu yang ngelakuin gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku itu masih dibantuin suami aku, soalnya suami aku itu kayak masih ada kasihan gitu, paling-paling dibantuin kayak sapu-sapu, terus kayak ngepel gitu. Suami aku itu masih mau gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dia itu lagi libur, dia itu ya sapu-sapu terus ngepel. Jadi aku itu tugasnya kayak masak, terus jagain si Alfa gitu. Nah gitu sih biasanya kalau aku sama suami bagi-bagi tugas deh. Nah alhamdulillah banget gitu ya teman-teman, punya suami yang pengertian kalau misalnya kegiatan rumah itu banyak banget gitu ya teman-teman. Serasa nggak ada liburnya, pokoknya setiap hari gitu ada aja yang harus dikerjain gitu. Terus kan kegiatan ibu rumah tangga itu juga berulang-ulang gitu, terus kayak udah terjadwal gitu, kayak pagi-pagi itu udah harus sapu-sapu, harus masak gitu ya teman-teman. Belum lagi kayak jemur-jemur pakaian, pokoknya ya berulang terus terjadwal gitu. Nah sore-sore juga harus beres-beres lagi gitu, soalnya aku itu
sapu rumahnya itu 2 kali ya teman-teman, pagi sama sore gitu. Nah itu 2 kali, soalnya aku itu dulu waktu di rumah orang tuaku itu juga gitu. Nah ditambah lagi kalau misalnya di rumah orang tuaku itu mesti harus kayak 2 hari sekali itu harus ngepel gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku nggak gitu lagi, soalnya udah kayak kerasa capek gitu. Belum lagi ngurus si kecil ini ya teman-teman, itu pasti lebih capek. Tapi yang nyenengin lah bahasanya gitu kalau sama si kecil gitu, capek tapi nyenengin waktu ngurus si kecil ini ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi pakaiin gurita. Mungkin kalau misalnya di medis itu nggak boleh gitu ya teman-teman, tapi kalau aku tuh udah kebiasaan, jadi ini tuh aku pakaiin gurita tapi nggak terlalu kenceng banget gitu. Aku waktu naliin si gurita ini sambil lihat-lihat kenceng nggak, pokoknya sekiranya nggak terlalu kenceng gitu ya teman-teman. Nah ini tuh waktu aku ngegantiin baju si Alfa, dia itu sambil nangis gitu ya teman-teman. Jadi itu karena dia tuh nangis, aku minum susu gitu, jadi dia tuh anteng gitu ya teman-teman. Cuma karena kan dia itu aku pakein baju, jadi dia itu kan kayak gerak-gerak gitu, akhirnya botol susunya sering jatuh gitu. Nah kalau jatuh gitu dia itu nangis gitu ya teman-teman. Cuma karena itu aku lagi gantiin popoknya, jadi ya udah itu aku biarin dulu. Nah waktu selesai itu aku pakaiin dot lagi gitu biar dia itu minum susu. Nah karena durasinya terlalu lama, jadi aku skip aja atau aku potong gitu ya video waktu aku pakaiin baju si Alfa. Nah ini tuh waktu aku selesai gantiin baju Alfa, dia itu aku taruh di sofa bayinya itu ya teman-teman. Terus itu dia lagi minum susu, terus itu aku taruh di kursi karena kasurnya aku beresin gitu ya teman-teman. Nah itu udah beres semua, terus aku itu pindahin lagi Alfa di kasur gitu ya teman-teman. Nah ini tuh alhamdulillah dia lagi tidur gitu ya teman-teman, karena aku itu belum cuci bajunya si Alfa gitu. Nah ini tuh masih ada nangis-nangisnya gitu, jadi aku tungguin gitu sampai dia tidur, baru selesai dia itu udah tidur, aku tinggal dia buat cuci bajunya dia gitu ya teman-teman. Seperti biasa aku itu kalau cuci bajunya Alfa itu nggak aku cuci di mesin cuci, itu aku cucinya pakai tangan aja gitu ya teman-teman. Itu aku nyucinya di belakang rumah gitu ya teman-teman. Nah ini tuh waktu aku lagi cuci itu ngerekordnya nggak aku record mulai dari awal karena takutnya durasinya itu terlalu lama gitu teman-teman. Ini tuh aku ngerekordnya mulai waktu ngebilas saja biar cepat selesai gitu ya teman-teman. Terus ini tuh juga udah selesai aku ngebilasnya, dan itu aku masuk ke dalam rumah karena aku itu juga sambil cuci baju gitu ya teman-teman. Terus itu aku sambil ngelihatin yang di mesin cuci itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya di mesin cuci itu yang aku cuci kayak baju aku sama baju suami gitu. Soalnya kalau di tempatku katanya kalau baju anak kecil itu nggak boleh dimasukin mesin cuci gitu loh teman-teman, harus dicuci pakai tangan. Itu pun kalau waktu cuci pakai tangan nggak boleh yang terlalu keras banget gitu waktu ngoceknya, nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman. Pokoknya nurut aja sih tradisinya gimana gitu. Nah setelah selesai aku cuci gitu ya teman-teman, ini tuh langsung aku jemur biar nanti sore itu kering pakaiannya si Alfa itu. Oh ya maaf banget kalau misalnya dubbing hari ini tuh kayak suaranya keras enggak nggak tahu kenapa clip outnya itu mungkin agak bermasalah gitu ya teman-teman. Aku itu waktu dengerin itu kok clip onnya itu kayak suaranya kecil keras gitu. Mohon dimaklumin aja ya teman-teman. Semoga aja di next video dubbing aku itu makin bagus lagi gitu. Mungkin vlog hari ini itu sampai sini aja ya teman-teman. Oke, see you on next video.